Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sugiarto. Saya ingin menjelaskan pengertian fonem secara umum. Jadi, fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Maksudnya, pasangan yang harus ada untuk dapat mengetahui tentang fonem tersebut. Contohnya dalam arti kata parah dan arah. Dalam contoh kata tersebut, P adalah fonem karena membedakan arti kata parah, yaitu keadaan yang sangat sulit, dengan arah ataupun tujuan yang dimaksud. Jenis-jenis fonem dalam bahasa Indonesia. Secara umum, bunyi bahasa Indonesia dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Agar lebih jelas, berikut penjelasan dari keduanya. 1. Vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan pada alat ucap saat dikeluarkan dari paru-paru. Tidak terjadi kontak antara alat-alat ucap. Vokal dibagi menjadi, yaitu vokal yang terdiri atas fonem saja atau meliputi a, i, u, e, u, dan vokal rangkap atau diftong, yaitu gabungan dari dua vokal yang menyatu, yaitu meliputi ai, au, dan oi. 2. Konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan dalam bahasa Indonesia antara lain B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dalam fonem konsonan, kita juga mengenal yang namanya konsonan rangkap atau disebut kluster. Contoh kluster pada kata drama, tradisi, film, dan modern. Ucapan bunyi ujaran yang memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Macam-macam perubahan fonem antara lain akan saya jelaskan. 1. Alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh simpul, simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup, dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi, fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contoh, in tambah moral menjadi immoral. 3. Desimilasi. Desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contoh, sarjana menjadi sarjana. 4. Diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan monoftong menjadi diftong. Contoh, anggota menjadi anggauta. 5. Monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses perubahan diftong menjadi monoftong. Contoh, ramai menjadi rame. 6. Nasalisasi. Nasalisasi adalah persegauan atau proses memasukkan huruf nasal. Huruf nasal yaitu N, M, Eng, Ny pada suatu fonem. Contoh, me plus M plus pukul menjadi mem. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morfo yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Di dalam linguistik, ilmu morfologi digunakan untuk menganalisis satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari seluruh bentuk kata serta pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan bentuk kata pada golongan dan arti kata. Kesimpulan morfologi dari para pengamat bahasa ialah salah satu cabang linguistik yang mempelajari dan menganalisis dasar-dasar bahasa atau bagian-bagian dari tata bahasa beserta fungsinya di dalam perubahan gramatikal dan selanjutnya. Dalam ilmu morfologi, terdapat morfem. Secara singkat, morfem merupakan bagian terkecil dari sebuah kata. Pembagiannya bisa digambarkan sebagaimana berikut ini. 1. Sebuah wacana dapat dipecah menjadi kalimat.
2. Kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil yaitu kata. 3. Kata dapat terdiri atas beberapa potong, contohnya menanamkan, kata sambung, tanam, tanda sambung, had. Bisa juga hanya terdiri atas satu morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, dan eksekusi. Morfem dalam bahasa Indonesia berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu 1. Morfem bebas dan 2. Morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang berpotensi untuk berdiri sendiri sebagai kata dan dapat langsung membentuk kalimat. Morfem terikat merupakan morfem yang mengandung arti, maka morfem ini belum mempunyai potensi sebagai kata. Untuk membentuk kata, morfem ini harus digabung dengan Taksis. Morfem terikat morfologis, yakni morfem terikat pada morfem dasar. Morfem ini meliputi prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Sedangkan morfem terikat sintaksis ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Misalnya dan, yang, dari, dan sebagiannya. Proses perulangan atau reduplikasi adalah pengulangan bentuk, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem ataupun tidak. Proses morfologis. Selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata, atau bisa juga disebut sebagai proses morfologi. Pembentukan kata bisa melalui beberapa proses, diantaranya adalah penciptaan kata baru. Biasanya kata muncul dari suatu produk di pasar, lalu digunakan untuk mengacu pada produk lain yang serupa. Misalnya, kata aqua untuk mengacu pada air minum kemasan lain. Proses morfologi lainnya adalah peminjaman kata, yaitu meminjam kata dari bahasa lain, misalnya kata sofa yang berasal dari bahasa Arab. Proses lainnya ialah kata majemung, yaitu proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua kata atau lebih, misalnya kata meja hijau. Dan proses lain yang merupakan proses pembentukan kata yang kerap digunakan adalah afiksasi atau affixation, yaitu proses penambahan morfem terikat ke morfem bebas untuk menambah makna leksikal atau gramatikal. Komponen proses morfologi. Terdapat 4 komponen dalam proses pembentukan kata. Komponen pertama ialah bentuk dasar dari kata tersebut. Sebagai contoh, kata tumpul, selanjutnya, dan komponen alat pembentuk sebagai contoh untuk alat ini adalah afiksasi dan reduplikasi. Makna gramatikal dan kata atau hasil yang diperoleh dari proses morfologi adalah komponen lain dalam proses morfologi.